Assalamualaikum, saya Irma Purnama. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Saya memiliki hobi menonton film. Banyak film yang sudah saya lihat, contohnya film yang bergenre aksi, petualangan, komedi, kriminal, fiksi ilmiah, horor, perang, dan juga film yang berkaitan dengan psikologi tentunya. Mau itu psikologi kognitif, kepribadian, PIO, psikologi klinis, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya, menonton film bukan hanya sekedar hiburan saja. Banyak manfaat yang kita dapat dari menonton film. Melalui sebuah film, banyak hal-hal baru yang dapat dipelajari. Melalui film juga dapat menambah pengetahuan tentang budaya dari film yang kita tonton. Melalui film bisa mempelajari sejarah suatu negara yang kita tonton film. Mengenal tokoh-tokoh penting dari film yang diambil dari kisah nyata. Terus ketika menonton film luar negeri, kita juga bisa sambil mempelajari bahasa asing. Tahu nggak, menonton film itu baik untuk kesehatan otak. Nah, bagi yang gemar menonton film horor, ternyata genre film horor baik untuk kesehatan otak. Saya pernah baca sebuah artikel dari hellosehat.com mengungkapkan dengan menonton film memungkinkan otak untuk melepas senyawa kimia seperti dopamin, serotonin, dan glutamat. Film horor juga dapat memicu pelepasan adrenalin yang punya efek mirip anestesi dari obat. Hal ini baik untuk kesehatan mental karena mampu menurunkan tingkat stres serta kecemasan. Siapa sangka ternyata film bisa menjadi salah satu terapi bagi penderita depresi, gangguan mood, dan sebagainya. Menurut seorang psikolog, Gary Solomon mengungkapkan bahwa menonton film memiliki manfaat terapi bagi penontonnya. Menurut Gary, saat menonton film sendiri di rumah, seseorang bisa menangis, berteriak, hingga merenung tanpa mengkhawatirkan opini dan penilaian orang lain. Film juga memungkinkan penontonnya untuk tenggelam dalam cerita, menjadi satu dengan tokoh, hingga memperoleh pesan yang terselip dalam cerita. Hal ini bisa membantu proses terapi dan memperoleh inspirasi positif untuk perkembangan diri. Nah, banyak film yang menjadikan isu sosial sebagai ide ceritanya loh. Ada yang dikemas dengan cerita yang ringan, ada juga isu sosial yang dikemas dengan lebih berat dan serius dalam sebuah film. Misalnya pada film The Pursuit of Happiness yang mengangkat tema perjuangan hidup, atau film The Day After Tomorrow yang bercerita tentang perubahan iklim. Dengan menonton film-film bertema isu sosial tersebut, penonton bisa menjadi lebih peka dan menyadari isu-isu sosial di sekitarnya. Film dapat membantu menyampaikan pesan penting kepada masyarakat dengan cara yang menghibur dan menyenangkan. Maka dari itu, bagi yang belum suka ataupun menonton film, yuk dicoba. Siapa tahu dengan menonton film, stres pun bisa hilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.